Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvena Fatamara Putri, NIM D2019-5077 dari Prodi Psikologi Islam Kampus YIN Jember. Di sini saya akan mereview film yang berjudul Tarzan Park, yang dimana film ini diperankan oleh Dersil Safari, yaitu pemeran utama yang memerankan Ihsan dan Amir Khan yang menjadi guru kesenian yang akhirnya dapat merubah perkembangan dari sosok Ihsan ini. Nah, sebelum kita menceritakan bagaimana kisah dari film ini, saya akan menjelaskan tanggal rilisnya. Jadi film ini dirilis tanggal 21 Desember 2007 di Kanada, dan ini juga diproduksi sendiri, disutradarai sendiri oleh Amir Khan. Nah, kemudian lanjut aja ya, saya akan menceritakan tentang film ini. Nah, jadi Ihsan ini dia itu bukan aneh sebenarnya, dia itu anak laki berusia 9 tahunan, 8-9 tahun. Nah, dia tuh kelas 3 SD. Di sekolahnya tuh dia kayak dikucilkan gitu oleh teman-temannya, oleh gurunya gitu. Kenapa? Karena dia dianggap idiot oleh orang sekitarnya, dia dianggap bodoh, dia dianggap tidak normal oleh orang-orang di sekitarnya, karena dia di usia yang 9 tahun itu, di posisinya saat kelas 3 SD itu tadi, dia masih belum bisa membaca, dia belum bisa menulis, belum bisa pasang dasi, belum bisa mengikat tali sepatu sendiri. Jadi apa-apa itu harus ibunya. Tapi di lain hal, dia itu sangat pintar sekali melukis. Dia itu suka melukis, dan lukisannya itu sangat imajinatif banget gitu. Dan bahkan puzzle pun dia puzzle yang kecil-kecil gitu, jadi puzzle-nya tuh gede gitu ya, dan potongan puzzle-nya tuh kecil-kecil, dia tuh bisa menyelesaikan itu gitu. Suatu ketika dia dimarahi oleh gurunya karena gurunya kesel mungkin ya, soalnya dia kan udah nggak bisa membaca, nggak bisa nulis pun tuh salah-salah, mesti kebalik-balik gitu. Jadi dia dikeluarkan dari kelas. Nah, saat dia dikeluarkan dari kelas, baru masuk itu temannya bilang, kamu gimana, ujian matematikamu sudah ditandatanganin belum, ini ada PR loh, kamu udah selesai belum ngerjain gitu. Nah, dari situ dia merasa, oh iya, aku belum ngerjain gitu, ya udah aku pergi aja deh gitu. Jadi dia bolos sekolah, dia keluar jalan-jalan entah kemana itu gitu kan ya, pokok jalan aja gitu, dia mau kemana ya udah ikutin aja instingnya gitu. Dia ngelihat orang yang ngecat di bangunan tinggi gitu kan, naik tangga gitu, terus ngelihat orang jualan es yang diserut terus dikasih
sirup atau perasa gitu. Nah dari sana dia kok ngerasa bagus gitu ya. Ternyata setelah dia pulang ke rumah, dia menggambar es serut itu, dan itu sangat imajinatif banget gitu kan. Untuk seusianya susah bisa mengimajinasikan sesuatu yang nyata gitu kan. Terus dia tumpahkan itu semua ke dalam sebuah lukisan gitu, dan itu sama gitu, sama, dan lukisan itu tampak nyata banget gitu, tapi orang tuanya nggak pernah ngeliat itu, terutama ayahnya. Nah saat dia bolos sekolah, dia kan minta tolong ke kakaknya untuk membuatkan surat keterangan palsu. Nah surat keterangan palsu itu ketahuan oleh ayahnya, dan ayahnya sangat marah besar. Kemudian orang tuanya dipanggil ke sekolah. Setelah dipanggil ke sekolah, orang tuanya gurunya bilang kalau misalkan si Ihsan nggak bakal bisa naik kelas kalau gini terus gitu kan. Jadi ayahnya itu mengirimnya ke asrama, ke sekolah asrama. Nah di sekolah asrama itu sangat ketat banget, disiplin dan keras, intinya sangat tidak cocok bagi mentalnya si Ihsan itu tadi gitu. Nah setelah di sana nggak ada perubahan sebenarnya, tetap aja dia nggak bisa nulis, nggak bisa baca gitu kan, sampai datang seorang guru seni sementara. Nah dia ngelihat ada apa sih anak ini gitu, kenapa kok dia murung gitu, kok ngelamun, suka kayak yang ketakutan banget gitu dalam dirinya gitu kan. Terus setelah ditelusuri, ternyata dia ngeh gitu kalau misalkan si Ihsan ini mengalami disleksia, dimana disleksia ini ada kebingungan tersendiri dalam membaca, menulis, mengenali angka, mengenali huruf alfabet dan semacamnya. Jadi dia guru ini datang ke rumahnya Ihsan dan ngomong sama orang tuanya, sama bapak, sama ayahnya, sama ibunya gitu kan. Nah ayahnya marah waktu tahu anaknya kayak gitu kan. Terus dikira dia mencari alasan untuk tidak belajar, padahal sebenarnya dia emang sangat kesulitan untuk memahami kata-kata tersebut. Dia sangat kesulitan dalam memahami angka, huruf, dan menulis, bahkan membaca. Jadi dijelaskan panjang kali lebar, akhirnya bapaknya ngerti. Terus saat ibunya nanya emang kenapa sih, penyebabnya tuh apa gitu, nah guru ini ngomong bisa juga karena genetik atau apa gitu. Nah di sini bapaknya marah lagi dong, marah lagi. Terus kamu kira anak saya abnormal gitu, anak saya keterbelakangan mental gitu, kamu gitu. Dan akhirnya marah, pulang, gurunya pulang, dan besoknya dia bercerita tentang anak-anak disleksia yang sekarang atau saat ini menjadi ilmuwan sukses gitu kan, dikenal oleh banyak orang gitu, seperti Albert Einstein atau siapapun itulah. Dan ternyata dia juga mengalami hal serupa, dan dia bilang ke Ihsan, dia menceritakan itu untuk
membangkitkan semangat dari Ihsan itu tadi gitu kan, karena Ihsan kan dari sana dia stuck untuk melukis lagi, terus nggak ada semangat hidup gitu kan, kayak capek gitu. Bahkan ngomong pun jarang gitu kan, kayak aku gini salah, aku gitu salah gitu. Akhirnya ditelateni sama si guru ini kan, sama si guru kesenian ini ditelateni, ya udah yuk belajar gitu, aku mau ngajari kamu kok gitu. Diajari pelan-pelan gimana caranya membaca, gimana caranya menulis angka yang benar, terus menulis huruf yang benar, sama akhirnya dia bisa belajar, bisa membaca, bisa menulis lagi gitu kan. Bukan lagi, emang bisa membaca dan bisa menulis dan bisa menghitung angka. Setelah kejadian itu semua, guru ini menyarankan agar kepala sekolah mengadakan sebuah kompetisi melukis yang bisa diikuti oleh semua penghuni sekolah termasuk guru-guru gitu kan. Akhirnya setelah mengikuti kompetisi lukis itu, si Ihsan menang gitu. Sebenarnya ada dua orang yang lukisannya itu terbaik gitu, yaitu si guru ini tadi sama si Ihsan. Dan akhirnya yang menjadi juara pertama itu Ihsan, dan semua orang bersorak, semua orang mengakui bakatnya dalam bidang seni, dan bahkan hasil lukisannya itu pun dijadikan sampul majalah tahunan sekolah. Dan itu sangat-sangat luar biasa banget gitu kan. Dari sana semua guru-guru mengakui semangat belajarnya dia gitu. Terus dalam akademik pun dia udah bagus gitu kan, udah meningkat gitu. Dan itu semua berkat si guru ini tadi. Setelah rapotan dikasih nilai rapotnya, dijelaskan kalau nilainya tuh udah tinggi, bagus, dan lebih baik. Dia naik kelas dan bapaknya tuh sangat berterima kasih banget gitu, sampai dia tuh nggak tahu mau ngomong apa. Aku nggak tahu lagi harus berterima kasih seperti apa ke kamu gitu kan, dia bilang gitu ke gurunya. Dan akhirnya ya udah semuanya sadar akan ternyata nggak salah ya gitu, ternyata anak ini punya kelebihan, gak cuman kekurangannya aja gitu. Jadi makanya kita tuh ya sebagai orang yang ngerti gitu, yang sadar akan hal itu, kita tuh harusnya menuntun, ayo kamu mau apa, sini tak ajari gitu. Seharusnya tuh pelan-pelan, terutama orang tua seharusnya mereka mengikuti tumbuh kembang anak ya kan. Dia yang dari anak itu lahir sampai dia gede gitu kan, dia bareng orang tua, dan orang tuanya nggak menyadari itu kalau anaknya itu bakatnya dia di sini gitu. Ternyata dia bukan cuma punya kekurangan aja, dia punya kelebihan gitu kan. Intinya kita harus sadar akan sekitar, dan kita sebenarnya semua orang itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan kita bisa mengasah bakat kita jika kita tekun dalam mempelajari bakat tersebut. Mungkin itu aja, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.